Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi malam ini dalam Breakthrough Night. Saya tahu banyak hal yang akan kita terobos dalam hidup ini. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan dan pelayanan. Ayo, kita sama-sama menyembah, biar kita mengalami terobosan segala aspek dalam hidup kita, termasuk kesembuhan dan kesehatan dan kekuatan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi, saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Mari sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah sama-sama naikkan pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu.
tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Mari sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Sembah Dia yang di rumah-rumah. Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu, sembah Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Ada jawaban atas setiap doa. Dalam penyembahan kami dikuatkan Tuhan. Haleluya. Terus mari menyembah Tuhan Bapak Ibu, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralabo. Ya ralaba 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 sanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sembah Kau, kami puji Tuhan, Kau kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, Kau yang kami puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis,
Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis. Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Sekali lagi berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Oh, Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis. Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. berkat-Mu. Kalau sampai hari ini kami dipelihara yang Tuhan, memelihara itu semua karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Mari sekali lagi, berkat-Mu tercurah bagiku. terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang memeliharaku, oh, seperti anggur yang manis. Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Mari sekali lagi katakan, berkat-Mu tercurah bagiku. Oh Tuhan, berkat-Mu yang memeliharaku. Terima kasih. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Seperti anggur yang manis. Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu itu lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kiara laba sandara laba shikara laba. Oh. Ora laba yara laba yara laba. Ora laba yara laba yara laba. Oh, terima kasih. Kiara da 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 da. Oh. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama, mari kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ayo Bapak Ibu yang mau mengalami terobosan dalam hidupnya, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Biar musik menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Hanamaka ramasaka tahanamaka. Orabatahan nikiti hiniku ramasi. Yakabatahan nikitu dole haliki. Rabatahan itu nishika rabasa. Hanamuku ramasaka tahanamaka. Rimite hinitino hiniku ramata. Yabashiko rabasaka tanama. Menino nanino karabasu. Yekipete hiniki ramasa. Yamato tahanekira. Nanono nahaneki. Oh, rabasiki to yese. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepadamu, bahwa di dalam Kristus semuanya menjadi mungkin. Sekalipun di tengah-tengah masa suka yang kami alami, tapi kami melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, seperti air yang sedang menerobos. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami ingin mendengar isi hati-Mu, Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Nya. Karena firman-Nya menegur kami, menyapa kami, mendidik kami, bahkan membawa kami ke jalan-jalan Tuhan yang mesti kami lakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Kita hari ini hari yang ketiga, Breakthrough Night. Jadi setiap hari, kita mulai jam 8, kadang-kadang jam 8 lewat ya, Anda boleh bersama dengan kita. Jadi hari-hari ini kita bukan hanya mau ikut doa, tetapi kita juga berdoa buat orang lain. Kadang-kadang kita ngomong ini, Pak Boas, kapan ada doa? Saya mau ikut. Bagus sih, tapi saya yakin di tahun ini Tuhan mau bukan kita kapan ada doa Pak, tapi kapan saya berdoa buat orang lain. Nah, saya mau semua kita bisa berdoa buat orang lain, bisa menyembah lebih dalam lagi. Dan doa-doa kita itu doa-doa terobosan, bukan doa yang basa-basi. Biasanya kita berdoa kan semua, Tuhan berkati Indonesia, berkati umatmu, berkati. Kayaknya doanya melebar banget gitu, enggak spesifik, enggak detail gitu ya, enggak mendalam gitu. Kata Alkitab, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus itu kalau ada dalam hidup kita, dia seperti mesin bor yang bisa menggali di kedalaman ya, bahkan di kedalaman hati Tuhan. Haleluya! Di kedalaman hati Bapa. Kalau lewat Roh Kudus yang ada dalam kita, kita bisa mengerti maksud, kehendak, dan tujuan Tuhan. Mengapa kita ada hari ini? Mengapa kita diciptakan hari ini? Haleluya! Nah, saya lanjutkan dari hari pertama itu ya. Kemarin Ripkaim renungan. Saya lanjutkan tentang ini, tentang mengutus 12 pengintai. Tuhan minta Musa memilih setiap pemimpin suku untuk mengintai Kanaan, dan akhirnya mereka sudah sampai di sana. Ayat 25 ya. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Sesudah lewat 40 hari ya pulang. Mereka langsung datang kepada Musa dan Harun, segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, Musa dan Harun, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Bapak Ibu ingat, mereka sempat ada di lembah Eskol. Lembah Eskol itu mereka membawa tandan anggur ya, yang berat, yang luar biasa gitu. Padahal itu akhir musim anggur. Biasa udah kecil-kecil, tapi ini masih tetap tandanya luar biasa. Mereka cerita kepada negeri itu ya. Dia bilang gini, Musa, kamu suruh kami masuk ke negeri itu. Tapi negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya loh. Ini hasilnya, di bawah itu ya. Ayat 28. Cuma, dia bilang gini ya, ini yang gak enak. Cuma, yang 10 orang nih ngomongnya, bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat loh. Kota-kotanya berkubu, sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ingat, keturunan enak itu orang yang perawakannya besar ya. Ada orang Amalek, Het, Yebus, Amori, ya, orang Kanaan gitu ya. Jadi ada orang-orang ini. Bapak Ibu, kalau Anda ada di tengah-tengah jemaah Israel waktu 2-3 juta orang itu, ada orang yang ngomong gitu, gimana keadaan Anda? Nah, saya kan jadi berisik tuh di tengah-tengah. Waduh, kalau gitu ya, ada ngomongkan, waduh, gimana kita mau pergi kalau orangnya gede-gede ya, mereka makan orang gitu ya,
kota-kotanya berkubu, gimana kita bisa menjangkau mereka. Saya yakin terjadi gemuruh suara, orang saling berdebat, ngoceh gitu ya, terbelah. Mungkin siapa yang pro ini dan pro itu ya, pro yang 10 dan pro 2 gitu, 2 orang. Nah ayat 30, Kaleb ngomong gini, Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Wih, keren ya katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Siapa sih Kaleb? Ya, untuk berbicara di hadapan 2-3 juta orang, untuk mengalahkan 10 perkataan itu ya. Kaleb ini dari suku Yefune gitu ya. Enggak jelas suku dia Yefune itu gitu ya, Bapak Ibu kalau Anda lihat gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita pernah mengalami seperti yang orang Israel alami. Hati mereka gundah gulana. Hati mereka itu terombang-ambing karena mendengar perkataan-perkataan yang menakutkan. Perkataan-perkataan yang mengalahkan iman mereka. Ya, nah Kaleb mencoba menenteramkan ya dan mengatakan bahwa kita akan mengalahkan, kita pasti mengalahkannya. Saya pikir ini kadang-kadang atau lebay mungkin bagi orang Israel. Kita juga sering ya menghadapi orang seperti ini, ya orang yang terlalu berserius dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sering ngomong lebay aja dia, gitu ya. Alkitab mencatat loh, Kaleb ini punya kelainan dalam jiwanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Kaleb, ya, yang orang lain gak miliki. Nah Bapak Ibu waktu Kaleb ngomong gitu, orang Israel ayat 31 tuh ngomong lagi tuh yang 10 orang. Enggak, jangan deh, kita jangan maju deh. Mereka tuh udah lebih kuat dari kita. Ayat 31 gitu kan. Mereka ceritain hal yang jelek, yang busuk ya. Orang yang kanibalisme, orang yang tinggi-tinggi perawakannya gitu ya. Raksasa dari suku Enak. Dan kita ini seperti belalang. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kemarin, yang diutus ini pemimpin loh, kepala suku dari 12 suku Israel. Ya. Mengapa Tuhan meminta setiap kepala suku untuk datang menyelidiki? Ngapa Tuhan nggak langsung minta Yosua, Kaleb, kalian berdua aja dudukin, udah selesai. Tapi Bapak Ibu lewat peristiwa ini, Tuhan tahu sebenarnya kepala 12 suku ini selama mengikuti Musa keluar dari Mesir, ternyata mereka nggak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka nggak imannya tidak bertumbuh dan kokoh, sekalipun mereka telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, membelah Laut Merah gitu ya, tongkat diketok Musa keluar air gitu ya, mana turun dari langit, burung puyuh datang mereka minta daging. Berkali-kali mereka mengkutuk, mengomel, Tuhan tetap berkasih setia kepada mereka. Mereka imannya tidak pernah bertumbuh, imannya tidak pernah kokoh dan kuat, sekalipun tanda-tanda yang ajaib menyertai Musa dalam pelayanannya kepada umat Israel ini. Terbukti baru melihat orang secara fisik mereka ketakutan. Melihat hal-hal yang fisik itu ketakutan sudah. Nah, Kaleb ini mencoba menenteramkan Bapak Ibu di tengah situasi seperti ini. Siapa sih yang bisa menenteramkan hati kita? Oke lah, hamba-hamba Tuhan bisa sekali 2 kali. Ya teman-teman kita, teman-teman rohani kita, orang tua kita bisa sekali 2 kali. Tapi saya kasih tahu, hanya Roh Kudus yang sanggup menenteramkan hati kita. Hanya kuasa Tuhan yang membuat badai itu menjadi tenang. Hanya nama Yesus, karena di dalamnya ada ledakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya yang namanya Yesus yang kita pegang, kita akan terombang-ambing. Kita akan mudah digoyahkan dan pikiran kita tidak menentu. Tapi saya kasih tahu hari ini, Roh Kudus akan menenteramkan hatimu. Sehingga engkau bisa berdoa dengan tenang dan melihat Tuhan bersama dengan kita. Sama seperti Kaleb berkata, kita pasti menghabiskan mereka. Keren.
Ya, ayat 14-nya ngomong apa? Ya, bilangan 14-nya setelah itu kan Yosua juga datang gitu ya. Kalau Tuhan berkenan, ya pasti membuat kita masuk ke dalam dan memberikan negeri itu kepada kita. Yang kemarin saya ngomong, yang penting pertama jangan memberontak. Jadi waktu kita nggak percaya, kita takut, kita gundah gulana, sebenarnya kita sedang memberontak kepada Tuhan. Maka itu Alkitab, kitab bilangannya biasanya disebut kitab pemberontakan. Karena ceritanya semua pemberontakan. Setelah setahun mereka ada di Gunung Sinai, mulai hari itu mereka minta daging, minta makanan, minta air gitu ya, melawan Musa, Bani Korah ditelan gitu ya, Miriam dan Harun melawan Musa, berontak semua. Terakhir Musanya yang berontak kepada Tuhan ya, sehingga ia nggak bisa masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu ya, Anda lihat di sana. Nah, jangan memberontak, jangan takut tuh. Yosua ngomong gitu. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, ya. Haleluya, keren. Bapak Ibu, yuk kita belajar malam ini. Hatimu yang gundah gulana, pikiranmu yang tidak terfokus dengan Tuhan. Apa-apa yang kau buat hari ini tidak terkonsentrasi, buyar. Karena ada sesuatu dalam hatimu yang bergelora. Minta Roh Kudus menenteramkan hati kita. Ya, karena ada nama Yesus, di dalamnya ada satu ledakan kuasa Tuhan. Kalau engkau pegang nama itu, haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi lagi, Bang. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, dari tempat ini hamba berdoa, setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan, biarlah hati kami menjadi tentram, hati kami penuh dengan damai dan sejahtera, hati kami bisa terfokus kembali sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bisa fokus kembali tentang pekerjaan kami, tentang bisnis dagang dan usaha kami. Kami terfokus kembali tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Sadrak berdoa, Sadrak berdoa. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat keluarga besar Hope Family ya Tuhan, dimanapun saat ini berada. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan kami merasa takut, khawatir, bimbang ya Tuhan. Karena situasi hari-hari ini Tuhan tidak menentu. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Khususnya anak-anak-Mu yang berusaha ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati mereka yang berusaha di makanan, fashion, spare part ya Tuhan, makanan dan minuman dan lain-lain ya Tuhan. Bapa, kami minta belas kasih-Mu turun atas kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Bapa, kami butuh Engkau. Karena kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika Tuhan campur tangan, sekecil apapun yang kami lakukan, Tuhan akan buatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, mari berikan kami kekuatan, kemampuan kepada setiap kami ya Tuhan. Karena kami rasa bahwa kami tidak mampu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Roh takut akan Tuhan, roh kegentaran akan Tuhan ada pada setiap kami. Sehingga kami tidak berkompromi dengan dosa. Kami katakan tidak kepada dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di dalam situasi dan kondisi apapun, ketika kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Sungguh kami bangga, kami bersyukur menyembah Allah yang hidup. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayo Bapak, Ibu, sekarang kita coba berdoa untuk menerobos dengan apa yang Kau buat dalam hidupmu hari ini. Saya berdoa bagi orang-orang yang dagang, usaha di pasar. Mungkin hari ini engkau jual daging, jual ikan, mungkin kau jual banyak sayuran, buah-buahan, apa aja yang kau alami hari ini. Mungkin sesuatu kayaknya berbeda, tapi biarlah perbedaan itu membuat engkau mencari Tuhan dan Anda bisa menerobos dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Haleluya, ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang pun. Sekalipun umat-Mu bekerja, dagang di pasar-pasar bersih ataupun pasar-pasar tradisional,
yang jualan daging, yang jualan buah-buahan, sayuran, toko kelontong, apapun jenis pekerjaan mereka. Biarlah roh kreatif turun atas mereka, sehingga semua umatmu ini berani melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Karena Tuhan telah menuntun mereka untuk menerobos dari segala aspek dalam hidup ini. Hal-hal yang tadinya tertutup, terbuka di dalam nama Yesus. Hal-hal yang tadinya tidak mereka kenal, mereka tidak tahu tentang segala sesuatu, tentang bisnis. Tuhan bukakan dan singkapkan. Tuhan mengajar mereka, bahkan orang-orang yang mereka kenal sanggup mengajar mereka untuk menerobos segala bidang apa yang mereka buat. Anda yang jualan fashion, baju-baju, alat elektronik, spare part, ya banyak hal yang kau buat, toko-toko mainan, apa aja yang kau buat, toko-toko yang bergerak di bidang komputer, haleluya, aksesoris, hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Kelihatannya sepi, kelihatannya tidak bergairah. Kami tahu ada satu gelombang yang menekan orang-orang yang berdagang di bidang-bidang ini. Tapi aku percaya di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi para anak-anak Tuhan ini dengan sesuatu yang baru yang mereka buat. Ada satu terobosan yang mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk melangkah lebih jauh lagi. Di dalam nama Yesus, terjadi terobosan di bidang bisnis, usaha dagang anak-anak Tuhan. Termasuk mereka yang hari ini belum ada pekerjaan ya Tuhan. Mereka mengalami PHK, bahkan mereka baru tamat kuliah belum bekerja. Aku berkata di dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan segala hal yang diperlukan tepat pada waktunya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lebih dari cukup Tuhan menyediakan buat orang yang percaya kepada. Terima kasih Bapak buat malam yang indah, buat hari ketiga terobosan di tengah malam ini. Haleluya. Angkat tanganmu, diberkatilah engkau oleh Tuhan, dikuatkan dan diteguhkannya hatimu, dan kakimu yang goyah itu tetap tegak berdiri, karena Tuhan yang menegakkan engkau. Tangan yang kau angkat itu, tangan yang diurapi Tuhan. Haleluya. Ada kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidupmu, sehingga apa yang kau jamah yang mati itu hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Mulai malam ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dan kasih karunia-Nya, dan menopang engkau sepanjang tahun ini, mulai malam ini, dalam nama Yesus. Semua kita diberkati, katakan amin.